Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan dan biarlah firman Tuhan disampaikan di dalam kekuatan kuasa daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus berkati pemain musik dan tim pemuji yang sudah menolong kami untuk lebih baik lagi dalam memuji membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, salam jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu dan izinkan Tuhan berbicara secara khusus kepada kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk sekalian kita di dalam kita mengikut Dia selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan kita akan lihat dalam Kejadian pasal 37, ini satu kebenaran yang sudah tidak asing bagi kita, ya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ya, saya lanjutkan ayat yang ke-6. Coba katanya kepada mereka. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin berbicara tentang masalah adalah kendaraan ilahi untuk menerima anugerah peninggian dari Tuhan. Masalah adalah kendaraan ilahi untuk menerima anugerah peninggian daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang percaya berpikir bahwa masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka akan menghancurkan impian atau masa depan mereka. Hal ini bisa benar, tapi juga bisa salah. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Masalah dapat menjadi alat dari iblis untuk menghancurkan masa depan kita kalau kita merespon ya atau bersikap dengan cara yang salah. Tetapi juga sebaliknya, masalah dapat menjadi kendaraan ilahi bagi kita untuk menerima anugerah peninggian daripada Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, anak dari Yakub yang mengalami masalah bertubi-tubi dan kelihatannya ya tidak tahu kapan masalah itu akan selesai. Tapi pada akhirnya kalau kita melihat kisahnya, kita bisa lihat bahwa Yusuf kemudian menerima anugerah peninggian dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan 4 hal ya mengenai kehidupan Yusuf yang mengalami banyak masalah tetapi pada akhirnya ia mengalami anugerah peninggian dari Tuhan. Pertama,
Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan Yusuf. Dan kita juga harus yakin bahwa Allah mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kita masing-masing. Saya bacakan Kejadian 37 ayat 6, 7, 9 kembali. Demikian firman Tuhan ya. Ayat 6, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat 9. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lah, kemudian ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Yusuf mendapat mimpi dari Allah. Nah, dalam mimpinya itu dijelaskan bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Ya, Yusuf akan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Hari ini sih atau pada saat itu, pada saat Yusuf mendapat mimpi itu, dia belum menjadi pemimpin. Tapi melalui mimpinya Tuhan memberitahukan rencana yang besar bagi Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Nah, hal ini menjelaskan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan bahwa Allah memiliki rencana yang indah terhadap kehidupan Yusuf. Sama seperti Yusuf, Allah juga memiliki rencana yang indah bagi setiap orang percaya. Allah juga memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rencana Tuhan yang pertama-tama diberitahu oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kerajaan Yehuda pada saat mereka sudah mengalami pembuangan ya di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan kemudian saya percaya bahwa rencana Tuhan ini juga merupakan rencananya bagi kita semua, orang-orang yang percaya pada masa kini kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan bagi kita sekaliannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap orang percaya harus yakin ya bahwa seperti Allah memiliki rencana yang indah bagi Yusuf, Allah juga memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Kita harus ingat dan yakin ya, bahwa kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Sekali lagi, kita harus ingat dan kita harus yakin bahwa kita ada di dunia ini bukan secara kebetulan. Allah yang telah merancangnya bagi kita. Itu sebabnya Allah pasti memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Yusuf dan setiap orang percaya dapat menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya? Kita masuk pada poin yang kedua. Ya. Yang kedua itulah Yusuf mengalami masalah yang bertubi-tubi yang membuatnya menderita. Kalau pertama tadi Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan Yusuf. Yang kedua, Yusuf mengalami masalah yang bertubi-tubi yang membuatnya menderita. Nah, supaya Yusuf dan orang percaya menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya, Allah mengizinkan masalah dan pergumulan terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Sehingga kemudian karena iri terhadap mimpinya itu Bapak Ibu, kemudian saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke sumur yang kering. Ya. Kalau kita lihat pembacaan selanjutnya, saya akan bacakan Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah
lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, ini masalah pertama yang dihadapi oleh Yusuf. Ya, karena iri, karena saudara-saudaranya iri terhadap mimpi Yusuf tersebut, maka kemudian ya sebelumnya juga bahwa oleh karena ayah Yusuf, Yakub lebih mengasihi Yusuf sehingga kemudian saudara-saudaranya iri. Ditambah dengan mimpi Yusuf bahwa kemudian dikatakan dalam mimpinya itu Yusuf itu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, makin irilah dan bencilah saudara-saudaranya Yusuf dan kemudian saudara-saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, kemudian masalah yang berikut yang dialami oleh Yusuf, itulah kemudian Yusuf dijual kepada saudagar, ya, dan kemudian dibawa ke Mesir dan dijual untuk menjadi budak. Jadi 2 kali dijual Yusuf ini. Dijual oleh saudaranya kepada saudagar dan kemudian saudagar menjual, ya kita tahu bersama itulah keluarga Potifar, menjual Yusuf kepada Potifar untuk dijadikan budak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya dan membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu, ya, bahwa dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar dan saudagar menjual Yusuf kepada Potifar. Nanti kalau kita lihat dalam pembacaan selanjutnya, kalau orang lain yang memperlakukan itu kepada Yusuf, barangkali Yusuf masih bisa menanggungnya. Tapi ini dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri terhadap Yusuf. Betapa berat masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Tidak cukup sampai di situ masalah yang dihadapi oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Setelah kemudian Yusuf dijual oleh saudagar kepada Potifar, kemudian di keluarga Potifar, ya, di tengah-tengah rumah tangga Potifar. Kemudian Yusuf bekerja di sana dan selanjutnya Yusuf digoda karena ketampanan dan kebaikan Yusuf, ya. Tetapi karena Yusuf ini tidak mau digoda, maka kemudian ia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata seperti ini sampai ayat 20. Kejadian 39 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Nah, perhatikan bagaimana istri Potifar memfitnah Yusuf. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Perhatikan baik, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
Tapi saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat pertama-tama saudara-saudaranya karena benci dan iri memasukkan Yusuf ke sumur kering. Kemudian tidak cukup sampai di situ, saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada saudagar, dan kemudian saudagar menjual Yusuf kepada Potifar. Dan oleh karena ketulusan hati dan kebaikan, ketika Yusuf diajak oleh istri Potifar untuk berbuat hal yang tidak baik, karena Yusuf menolak, dia difitnah oleh istri Yusuf. Dan ketika istri Potifar menceritakan hal itu kepada Potifar, maka kemudian Potifar tanpa cross check langsung marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Nah, luar biasa pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, belum cukup sampai di situ. Yusuf kemudian dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong. Yusuf kemudian dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong. Dalam Kejadian pasal 40, ya. Kita lihat Kejadian pasal 40. Di sana firman Tuhan berkata, ini mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Dan maka murkalah Firaun kepada dua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Perhatikan baik, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Dan ayat 5, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu Yusuf bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu suram, sesuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandannya penuh buah anggur yang ranun. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpimu itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ini ayat 14 Bapak Ibu, permintaan Yusuf kepada juru minum itu. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu. Sekali lagi, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita lanjut di ayat yang ke-20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan piala ke tangan Firaun. Ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Perhatikan baik, tragis sekali. Yusuf telah menolong kepala juru minuman ini. Yusuf telah berpesan, tolong ya, kalau kamu nanti sudah dikembalikan kepada jabatanmu yang semula, tolong ingat aku dengan
dan tunjukkan ucapan terima kasihmu kepadaku dengan menyampaikan hal ihwalku kepada raja. Aku sebenarnya tidak berbuat kesalahan, tidak ada alasan untuk aku dimasukkan ke dalam penjara ini, tapi aku dimasukkan begitu saja. Tolong aku, tolong aku. Kira-kira begitulah Yusuf berpesan kepada kepala juru minuman raja itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Ayat firman Tuhan mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat bahwa masalah bertubi-tubi dialami oleh Yusuf. Kita lanjut pada poin yang ketiga. Allah dapat memakai masalah sebagai sarana atau alat untuk menggenapi rencana Allah bagi Yusuf dan bagi setiap orang percaya. Saya ulangi, Allah dapat memakai masalah sebagai sarana atau sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan bagi Yusuf dan bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ternyata masalah yang dialami oleh Yusuf justru menjadi sarana atau kendaraan untuk membawa Yusuf untuk menggenapi rencana Allah yang indah di dalam kehidupannya. Pertama-tama, mari kita lihat. Pertama-tama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Yusuf mendapat mimpi bahwa ia akan menjadi pemimpin atau menjadi penguasa di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita lihat. Kemudian, saudara-saudara Yusuf iri kepadanya. Perhatikan baik-baik kisah ini, di mana masalah demi masalah itu kemudian membawa Yusuf untuk semakin menggenapi rencana Allah dalam kehidupannya. Ya. Kemudian saudara-saudara Yusuf iri kepadanya. Dan waktu Yusuf membawa makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang menjaga kawanan kambing domba di padang belantara, justru Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur kering. Tetapi akhirnya Yusuf dijual ke saudagar Midian dan kemudian Yusuf dijual lagi di Mesir menjadi budak. Nah, perhatikan, Yusuf karena iri, ya saudara-saudara Yusuf karena benci dan iri, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur parigi, sumur yang kering, dan kemudian karena dan selanjutnya menjual Yusuf kepada saudagar, dan saudagar menjual lagi Yusuf di Mesir. Nah, dan Yusuf itu dijual kepada keluarga Potifar, kepada Potifar. Dan Alkitab katakan bahwa Potifar ini adalah kepala pengawal istana Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya di Mesir, yaitu di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan baik. Karena bekerja dengan baik, istri Potifar tergoda kepada kebaikan Yusuf, dan istri Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Nah, tetapi oleh karena Yusuf tidak mau digoda, kemudian istri Potifar memfitnah Yusuf. Nah, itu masalah, tetapi ya difitnah, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian istri Potifar menceritakannya kepada Potifar, dan Potifar marah, murka, dan memasukkan Yusuf ke penjara. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi luar biasanya dikatakan bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Ya, kita bisa melihat sekarang bagaimana penggenapan rencana Allah atas kehidupan Yusuf semakin mendekati. Ya, dijual oleh saudara-saudara Yusuf, dimasukkan oleh saudara-saudara Yusuf di parigi, di sumber kering, dan kemudian dijual ke saudagar, dan saudagar itu menjual lagi di Mesir, dan di Mesir dia dijual kepada Potifar, kepala pengawal istana, dan difitnah, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Walaupun Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja, padahal Yusuf sudah menolong juru minum itu dengan menjelaskan arti mimpinya, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, juru minum itu sekarang kembali bekerja di istana raja. Ya, juru minum itu sekalipun betul melupakan Yusuf, tapi juru minum itu sekarang sudah kembali bekerja di sana. Artinya dia
bisa berkomunikasi sewaktu-waktu dengan raja. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Ketika kemudian Firaun memiliki mimpi yang aneh, saya sebut mimpi yang aneh, sehingga membuat Firaun itu gusar, ya nggak tenang hatinya. Dan uniknya lagi, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan arti dari mimpi Firaun itu. Maka, perhatikan baik, maka saat itulah kemudian juru minum raja yang sudah kembali kepada posisinya, ya, memberitahukan kepada Raja Firaun perihal Yusuf yang bisa menjelaskan arti mimpi. Seperti yang telah dialami oleh juru minum itu ketika ia masih di penjara bersama Yusuf. Demikianlah Bapak Ibu, Yusuf dibawa kepada Firaun dan kemudian menjelaskan arti mimpi Firaun. Dan Yusuf dapat menjelaskan arti mimpi Firaun yang aneh itu. Maka Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa di Mesir setelah Firaun sendiri, ya, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf, demikianlah terjadi sehingga Yusuf semakin disegani dan dihormati di Mesir. Maksudnya begini Bapak Ibu, setelah Yusuf kemudian menjelaskan arti daripada mimpi Firaun, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan arti mimpi Firaun itu. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada Yusuf dan Yusuf bisa menjelaskan arti daripada mimpi Firaun itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi Firaun itu, kemudian Firaun mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir, untuk melaksanakan apa yang mimpi dari Firaun yang telah diartikan oleh Yusuf, di mana akan terjadi musim menanam dan hasilnya melimpah, dan kemudian setelah itu akan terjadi musim kelaparan yang sangat luar biasa karena hasil panen tidak ada yang berhasil. Dan oleh karena itu Yusuf sarankan kepada Firaun supaya kemudian ketika masa panen melimpah ini itu disimpan, ya, dibuat lumbung sebanyak-banyaknya, kemudian hasil panen itu disimpan, dan ketika nanti terjadi musim kelaparan, maka kemudian hasil panen yang sudah disimpan di lumbung itu bisa dipergunakan. Dan Firaun katakan, siapa yang memiliki hikmat seperti Yusuf ini? Maka kepadanya lah diberikan kuasa untuk mengatur, mengelola semua situasi dan kondisi ini. Demikianlah kemudian Yusuf menjadi pemimpin. Demikianlah kemudian Yusuf menggenapi mimpinya, rencana yang indah dari Allah yang Allah telah sampaikan kepada Yusuf melalui mimpinya berapa puluh tahun silam itu Bapak Ibu. Jadi jelaslah bahwa Allah dapat memakai permasalahan hidup yang kita alami untuk kita dapat menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yusuf menanggapi masalah dengan sikap yang benar. Ini poin yang paling penting. Yusuf menanggapi masalah dengan sikap yang benar. Mengapa Yusuf menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya? Yaitu bahwa ia akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Jawabannya adalah karena Yusuf menanggapi masalah dengan sikap yang benar. Sekalipun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya untuk dijadikan budak, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bekerja dengan rajin dan baik. Sehingga ia menjadi budak kepercayaan oleh Potifar. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ayat 3 dan 4 Kejadian pasal 39. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, kemudian sekalipun digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tidak mau berbuat dosa. Walaupun ia difitnah oleh istri Potifar dan karenanya Yusuf dipenjarakan dalam tahanan istana Mesir, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan berlaku baik. Sehingga kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, walaupun Yusuf diperlakukan dengan kejam oleh saudara-saudaranya, diperlakukan kurang baik oleh istri Potifar dan Potifar sendiri, serta walaupun Yusuf dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong, tetapi luar biasa respon ataupun sikap Yusuf. Yusuf tetap mengasihi mereka dan tidak membalas
kejahatan dengan kejahatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya, semua masalah tersebut kemudian menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf menggenapi atau menikmati anugerah Allah dalam kehidupannya. Yusuf mengalami peninggian di negeri asing bahkan. Jika kita menanggapi masalah dengan sikap yang salah, maka masalah itu akan menghancurkan kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan mimpi kita. Dan membuat kita tidak akan mengalami rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, dengarkan baik jemaat Tuhan. Ketika kita menanggapi masalah dengan sikap yang benar, maka pada akhirnya itu akan mendatangkan mahkota besar, peninggian ilahi dari sorga akan kita alami semasa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari mulai hari ini dan seterusnya, apapun situasi sulit yang kita alami, apapun masalah pergumulan yang kita alami, miliki respon yang benar. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada satu ayat yang sangat indah mengatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita merespons setiap situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kemudian situasi sulit itu menjadi sarana justru bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa situasi sulit yang sedang engkau alami hari-hari ini? Jangan pernah kemudian mempersalahkan Tuhan. Jangan persalahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Barangkali betul karena orang-orang yang ada di sekitarmu, engkau hari ini mengalami situasi yang sulit. Tapi biarkan, ingat, karena saudara-saudara Yusuf iri, benci, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam sumur kering dan kemudian dijual jadi budak. Apakah Yusuf kemudian dendam berkepanjangan kepada saudara-saudaranya? Tidak sama sekali. Justru Yusuf mengatakan, ternyata Tuhan sedang memakai kalian supaya kemudian rencana Tuhan yang indah itu digenapi dalam kehidupanku untuk memelihara kehidupan banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apa situasi sulit yang sedang engkau alami sekarang ini? Tetap percaya kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan lihat tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memberkati kita, akan menopang kita, dan akan menyatakan anugerah peninggian di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh mendengarkan bersama-sama. Tuhan, mari Engkau meneguhkan firman Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk memiliki sikap atau respon yang baik dan benar ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, karena kami tahu bahwa tangan Tuhan ada bersama dengan kami, memelihara, menopang kami, dan pada waktunya kemudian kami mengalami, menikmati anugerah peninggian Tuhan semasa kami hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita akan kembali berdoa untuk para medis, dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang terpapar dengan virus COVID-19 supaya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kita berdoa supaya kemudian Tuhan memberkati ekonomi bangsa, dan kita berdoa Tuhan memberkati keamanan bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan kemudian memberkati seluruh jemaat Tuhan di Gereja Kemuliaan Kebun Kosong di mana saja berada. Anugerah Tuhan kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini Tuhan, kami akan akhiri kebaktian ini, dan kami kembali ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, dari pusat sampai pemerintahan yang paling rendah ya Tuhan. Tolong supaya kemudian ada koordinasi yang baik, kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ya Tuhan, di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kemudian jumlah penderita virus COVID-19 ini tidak akan terus bertambah-tambah. Tapi kemudian oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, jumlah penderitanya semakin berkurang karena kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa
untuk setiap orang yang sudah terpapar, kemudian supaya Tuhan Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kemudian melalui situasi sulit sekarang ini, semua kami, semua komponen bangsa, semua pihak-pihak yang terkait semakin menyadari bahwa tanpa anugerah Tuhan Yesus, tanpa kuasa dan pertolongan Tuhan, kami tidak akan mungkin terlepas dari bencana ini Tuhan, dari musibah ini. Oleh sebab itu, biarlah Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, dan kami akan, dan tolong kami untuk sadar bahwa karena kuasa-Mu sajalah kami bisa, bangsa kami bisa, semua kami bisa melewati ataupun lepas daripada musibah dan pergumulan yang berat ini Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Engkau memberkati para medis, dokter yang merawat para pasien COVID-19 Tuhan, supaya kemudian mereka diberikan kekuatan, keteguhan iman. Mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan menolong dan menguatkan serta memberkati mereka. Demikian untuk saudara-saudara kami, ya Tuhan, yang sudah terpapar dengan virus ini, supaya Tuhan Engkau menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati bangsa kami dengan keamanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga menolong supaya kemudian ya Tuhan, dampak ekonomi dari akibat virus COVID-19 ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, pusat maupun daerah, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di Gereja Kemuliaan Kebun Kosong, dan juga gereja sidang jemaat Allah Kemuliaan cabang-cabang yang ada Tuhan. Engkau memberkati sekaliannya. Berkati para gembala, para pengurus gereja, sidang jemaat Tuhan, semua dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan daripada mara bahaya segala tula dan malapetaka, bahkan dilindungi oleh Tuhan daripada segala macam bentuk virus yang dapat mengganggu kesehatan kami sekaliannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, segala rencana jahat iblis atas kehidupan kami tolak dan kami gagalkan. Dan biarlah rencana yang terbaik dari Tuhan saja digenapi atas kehidupan kami sekaliannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati tetangga kiri kanan depan belakang kami di gereja ini Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan mengakhiri kebaktian kami pada saat ini. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita melimpah-limpah, persekutuan yang manis dan erat di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik kita sekaliannya, saat ini sampai selamanya. Yesus datang kali kedua menjemput kita.